Sakarat itu artinya adalah mabuk. Jadi kondisi yang pikirannya itu sangat tegang, kondisi yang menggambar pikirannya sangat kacau, pikirannya sangat bingung. Jadi sakaratul maut itu orang yang perlu mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang masih hidup, karena pikirannya memang bingung. Oleh karena itu, bagi kita yang menjumpai, yang menghadapi orang yang sakaratul maut adalah orang-orang yang harus tenang. Jangan kita berteriak-teriak, menangis dan lain sebagainya, apalagi mengatakan, Pak jangan mati dulu, ojo mati sijik, utangi seakeh, kadang-kadang. Jangan seperti itu. Itu malah membuat dia kacau. Karena yang sedang dihadapi adalah bagaimana saya ini bisa menghadap Allah dalam kondisi yang husnul khatimah, bisa menyebut nama Allah. Jadi jangan disampati, Pak anakmu masih cilik-cilik, ya. Anaknya masih kecil-kecil Pak, jangan mati dulu dan sebagainya. Tapi pada proses sakaratul maut itu justru kita harus sering kita perdengarkan di telinga mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan di sana itu ada orang yang bisa mengikuti kalimat-kalimat itu, atau Pak atau Mas dan sebagainya, ucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kalau masih bisa mengucapkan kalimat seperti itu, berarti kondisinya masih sakaratul maut yang masih ringan. Karena ada orang yang sudah tidak bisa sama sekali. Kalau masih ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ketika sudah berat kondisinya, paling tidak yang diucapkan adalah kalimat Allah, 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 Allah. Saya pernah menghadapi atau membimbing orang yang lagi sakratul maut. Jadi sakratul mautnya itu mulai sekitar jam 5 sore. Itu kondisinya sudah nazak. Nazak itu koma. Sudah nggak bisa diajak komunikasi, yang bisa hanya teriak-teriak dan sebagainya. Waktu itu habis maghrib kami dipanggil di rumah sakit tentara. Di sana kondisinya itu ya sudah tinggal gitu. Orang seperti itu sudah sulit untuk mengucapkan kalimat tahlil dengan sempurna. Pertama kita perdengarkan di telinga mereka kalimat la ilaha illallah, mereka geleng-geleng Pak. Artinya apa? Mereka tidak bisa mengikuti kata-kata yang saya sampaikan. Akhirnya saya perdengarkan di telinga mereka kalimat Allah, 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 mangguk-mangguk, artinya mantuk-mantuk begitu, bahwa dia nyambung dengan kalimat yang saya sampaikan itu. Jadi jadi Allah, Allah, Allah dan lain sebagainya seperti itu. Tapi karena dia sudah nggak bisa ngomong, dan posisi nafasnya itu sudah berada di dada. Ya, berbagai macam yang dijumpai kematian itu prosesnya dari ujung kaki ke atas. Jadi yang pertama kali lemes itu biasanya nanti di daerah kaki. Jadi kalau kaki kita masih bisa bersila seperti ini, bisa selonjor lagi, insya Allah masih normal kaki kita, tidak sedang sakaratul maut. Tapi kalau kakinya sudah nggak bisa berbuat apa-apa dan sebagainya, itu sudah bahaya. Nah, yang saya jumpai itu nafasnya sudah berada di dada. Jadi suaranya Pak seperti kapal ketika disandarkan, kan ada talinya itu Pak, seperti itu. Suara nafas di dada itu seperti itu. Dan dokter yang
mengawal kematian itu sudah menyatakan ini sudah dekat. Artinya kalau nafasnya sudah berada di dada ini tinggal ke atas dan lain sebagainya. Jadi nanti terakhir yang akan mengantarkan kematian itu adalah mata. Jadi kalau sudah dada nanti gini, jadi tinggal gerak-gerak gini, kemudian mata. Jadi yang sangat penting kita ucapkan atau kita bimbingkan, kita anjurkan kepada orang yang sedang sakaratul maut adalah menyebutkan kalimat Allah, Allah, Allah. Kalau dalam keadaan masih ringan sakaratul mautnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah itu saja kata yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka. Dan doa sakaratul maut ini sebenarnya sangat tepat disampaikan kepada orang yang masih hidup. Artinya mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, begitu, harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang doa itu dialamatkan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal dunia itu berarti kan sudah meninggalkan proses. Jadi kemungkinan untuk husnul khotimah itu sudah nggak ada lagi, karena kondisi sudah mati. Tapi ketika sakaratul maut itu posisi di situ sangat dibutuhkan untuk orang menjadi husnul khotimah, yaitu Allah, 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 Allah. Jadi kemudian ketika sudah sampai nazaknya sampai meninggal dunia, sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah mereka meninggal dunia, itu biasanya matanya terbuka melihat ke atas, karena dalam hadis digambarkan bahwa perginya roh itu akan diikuti dengan pandangan mata, makanya matanya selalu menghadap ke atas. Setelah itu baru segera kita pejamkan. Setelah dinyatakan meninggal dunia, itu baru posisi mata kita pejamkan. Karena ketika tidak segera dipejamkan, mata orang yang meninggal dunia itu akan tetap gini, karena sudah nggak bisa kedip lagi. Jadi kalau asalnya itu terbuka ke atas, dia tetap melotot ke atas. Jadi harus segera kita pejamkan. Demikian pula mulutnya itu juga biasanya diawali dengan teriak, mungkin teriak menyebut nama Allah atau teriak apa itu namanya, berteriak ya pokoknya. Ya, biasanya mulutnya terbuka, nggak bisa menutup sendiri, dan itu tugas orang yang hidup. Itu tugasnya orang yang hidup ketika jenazah itu ya sudah dinyatakan meninggal dunia, matanya kita tutup, kita pejamkan. Demikian pula mulutnya yang awalnya terbuka itu kita tutup. Itu kalau kita atau yang meninggalnya di rumah sakit itu biasanya diikat Pak ya, diikat di sini, artinya supaya tidak kembali terbuka lagi. Jadi diikat boleh saja, artinya antisipasi jangan sampai nanti tiba-tiba terbuka lagi, karena kekuatan dari fisiknya itu sudah tidak ada. Jadi sangat memungkinkan kalau mulutnya itu mungkin akan terbuka lagi. Jadi kalau dari rumah sakit kita lihat keluar dari rumah sakit orang yang meninggal dunia itu biasanya di sini diikat pakai kain putih itu. Demikian pula ujung kaki. Ujung kakinya juga harus diikat, karena ketika tidak diikat nanti kakinya akan terbuka ke kiri ke kanan, sehingga ketika diberikan kain kafan nanti akan kesulitan. Jadi ujung jarinya atau ujung kaki diikat juga. Ini untuk memudahkan ketika dikafankan nanti. Jadi itu penanganan yang ini perlu kami sampaikan, ya. Perlu kami sampaikan karena terkadang menghadapi seperti itu karena nggak punya ilmu, dia akan bingung. Ini harus bagaimana, berbuat apa dan lain sebagainya.
Ya, saya punya ide beberapa hari yang lalu, ini jamaah harus tahu dan harus bisa menghadapi bagaimana sakaratul maut itu terjadi. Ya. Karena sakaratul maut itu terjadinya kadang-kadang di perjalanan. Ada jamaah kita, tetangga saya, yang nggak saya sebutkan namanya, sakaratul mautnya itu di kendaraan. Jadi ketika di kendaraan, dia itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, normal, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya. Karena waktu itu meninggalnya pas nonton TV, lagi nonton TV, meninggal atau tiba-tiba kejang, panggilkan tetangganya, dibawa ke rumah sakit. Dia sempat mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, dibawa ke rumah sakit, dia sudah dalam keadaan wafat atau meninggal dunia. Jadi intinya ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut adalah kita bimbing. Sudah kita bimbing, kita arahkan, ya, karena anjuran dari Rasulullah tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, bimbinglah orang-orang yang mau meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika orang yang menghadapi sakit yang lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk minta mati. Janganlah engkau minta mati, tapi mintalah keputusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini ada doanya, Allahumma hyini ma kanatil hayatu khairul li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairul li. Dan artinya, ya Allah, berikanlah kami kesempatan hidup manakala kehidupan itu lebih baik bagi saya, dan wafatkanlah kami, matikanlah kami sekiranya kematian itu lebih baik bagi kami. Itu doa yang adil, doa minta keputusan kepada Allah, minta hidup apabila kehidupannya nanti lebih baik, dan minta mati apabila kematiannya itu yang terbaik. Ya. Jadi Allahumma hyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani maka natil wafatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah kami atau berikanlah kami hidup sekiranya kehidupan lebih baik bagi saya, dan segera matikan saya sekiranya kematian itu terbaik bagi saya. Itu doa yang jadi kita nggak boleh minta mati, tapi minta keputusan kepada Allah. Karena ternyata bahwa banyak orang yang diperkirakan itu meninggal dunia, ternyata tiba-tiba sehat walafiat. Salah satu diantaranya adalah berkat doa yang dipanjatkan. Ini suatu pengalaman, ada seseorang yang sakit keras, jadi pakai nafas bantuan. Kebetulan waktu itu bisa atau mendapatkan panggilan ibadah haji, karena memang sesuai jadwalnya dia harus berangkat tahun itu. Pihak keluarga sudah menyarankan sudah hajinya tahun depan aja atau berikutnya saja dan sebagainya. Namun orang tersebut justru minta, pokoknya saya tahun ini, kesempatan ini saya harus berangkat. Akhirnya konsul dengan dokter, bisa nggak orang yang mendapatkan nafas bantuan ini tapi mau pergi haji. Lantas berkoordinasi lagi dengan dokter, ternyata dinyatakan bisa, dengan catatan ada nafas bantuan itu yang menggunakan alat, kurang tahu alatnya seperti apa. Yang jelas selama di pesawat itu dia menggunakan alat itu. Namun apa? Berkat doa yang dipanjatkan, minta kepastian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta hidup apabila hidupnya ke depan lebih baik, dan minta mati manakala kematiannya yang terbaik.
di sana ternyata bisa melakukan aktivitas haji dan pulang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga ketika pulang dia sempat bernazar mengucapkan bahwa pokoknya setiap tahun saya harus bisa mengumrohkan atau menghajikan anak buah saya. Ini termasuk saya yang mendapatkan hadiahnya, mendapatkan panggilannya, karena usut punya usut ternyata almarhumah ya sekarang sudah meninggal dunia itu murid ngaji saya, jadi diberangkatkan. Kemudian dia tanya, Pak, saya dulu umroh, nazar saya akan umrohkan anak buah saya. Ternyata anak buah saya itu banyak, Pak. Gimana caranya saya lepas dari nazar itu? Karena anak buah saya puluhan, bukan hanya satu atau dua orang, tapi puluhan, Pak. Mungkin bahkan malah ratusan anak buah saya. Ya akhirnya harus bisa melepaskan nazarnya tadi, ya, dengan menebus kafarat nazar. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi dari pengalaman tersebut, terkadang orang yang dalam keadaan sakit keras, dalam kondisi yang gawat, ternyata berkat rahmatnya Allah dia bisa sembuh. Jadi termasuk salah satunya adalah doa tadi, wa rahmatan indal maut, dan mendapatkan rahmat ketika sedang meninggal dunia, atau dia mendapatkan kasih sayang dari Allah bahwa dia diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Itu jadi menghadapi sakratul maut seperti itu. Jadi kalau mungkin keluarga kita, tetangga kita, ya intinya kita bimbing dan kita kita hibur dirinya. Artinya jangan ditakut-takuti seperti gambaran tadi itu, ratapan. Kamu jangan mati dulu, jangan. Justru terimalah ketentuan Allah. Engkau berasal dari Allah atau kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Di antaranya kita hibur seperti itu kata-katanya. Kita hibur seperti itu. Setelah itu baru mereka melanjutkan zikirnya, kalimat Allah, 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 dan sebagainya.